dari mana yang akan kita cari adalah nanti fakta sainsnya seperti apa, ya kan? Asalnya dari mana, keteraturannya bagaimana, siapa yang mengatur, bagaimana hukum cara penggunaannya, bagaimana hukum cara pemeliharaannya, itu yang menjadi masalah. Kalau menulis itu harus ada masalah yang akan kita jawab. Nah, kemarin kita sudah tentukan tuh masalah yang akan kita jawab, ya. Asal, keteraturan, hukum syarak penggunaan, hukum syarak pemeliharaan. Mungkin nanti di perjalanan para ustazah akan menemukan masalah apa lagi yang perlu dijawab. Boleh, ya, di perjalanan boleh. Terus mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tema masyarakat. Berarti tema apa? Tema IPA, ya kan? Ya, tema IPA dalam Al-Quran, ya, tema IPA di dalam Al-Quran. Sini katanya Bunur sudah. Ini namanya Mu'jam Mufahros, ya. Pegang dulu deh, kenalan dulu. Bukan dulu, nggak apa-apa. Bukan dulu. Dulu pengennya kita nggak cocokologi, copy paste, tapi kita memang berinteraksi dengan Al-Quran. Walaupun nanti ustazah ada juga kutip, ya, dari buku-buku yang sudah ada, tapi tetap nanti dulu akan tugasin satu persatu. Misalnya Bu Meza cari ayat-ayat tentang bumi dalam Al-Quran, cari ayat-ayat tentang langit dalam Al-Quran. Nah, itu nanti akan menambah interaksi dan kreativitas serta inovasi dalam buku kita nanti. Nah, perlu akan coba lihatkan, ya. Ya, ada kan indeks yang berbahasa Indonesia, kan ada. Kok bisa juga, tapi itu koiru afdol, ya. Ini perlu ajarin yang ideal banget. Berarti nanti pengembangan keturunan nggak apa-apa, ya. Ini yang ideal. Nih, ini Mu'jam yang udah yang bagus lagi, ya. Ini kalau Ayu nggak salah urutnya, Ibu Nurul mau cari bumi dalam Al-Quran. Ya, ini salah foto ya. Iya, yang ini salah, ya. Nah, baru ada di sini nih Al-Ardu, ya. Misalnya tadi tentukan temanya misalnya bumi. Bumi itu disebut oleh Al-Quran dengan kata apa, ya. Nah, itu harus bukan pakai kamus bahasa Indonesia, juga bukan pakai kamus Munjid, bukan. Tapi untuk pemula nggak apa-apa, cari dulu di kamus bahasa Arab. Bumi itu disebut oleh Al-Quran dengan kata apa? Hanya Ardun. Nanti kita lihat kata Al-Ardu disebut Al-Quran dengan kata apa saja. Itu dilihat di kitab Lisanul Arab. Coba kitab Lisanul Arab. Dari bawah apa? Terus 1, 2, 3, 4 Lisanul Arab bukan?
Di sini apa? Wa'alillahi al-ma'ruf. Di sini tadi. Lisanul Arab. Ada guru udah beli lisanul Arab. Nanti kita cari waktu untuk tafsir sains, nanti Ustaz satu waktu ya. Biar nanti kalau Bu Nurul kan teori menafsirkannya, sementara Bu Nurul nggak ngerti sains. Nah kalau Ustaz ngerti teori tafsir dan dia orang sains, lebih enak nanti Ustazah. Nggak ada soal di mana ditaruh. Nanti lihat lagi namanya apa, Lisanul Arab. Gak usah sampai ke situ saja. Nanti Bu Nurul yang tentukan katanya, ya, paham ya? Nah, dah sampai sini dulu. Paham ya? Al-Ardu nih sudah kumpulin nih. Nah, ya. Nanti setelah kumpulin dia nih, awalnya kalau sudah disertasi dicetak dia nggak boleh tampil kolom ini. Nah ini Ustaz saya paksakan tampil kolom karena nanti pas orang mau belajar dimasukkan ke kolom, dia dimasukkan ke kolom. Nah nanti kolomnya apa saja? Kalau kita itu nanti kolomnya nomor, surat, ayat. Artinya apa? Artinya Al-Ardu belum tentu nanti artinya bumi, ya. Terus di sampingnya lagi sebagai apa? Tulis aja sebagai apa. Kan Al-Ardu nanti sebagai hamparan atau sebagai apa? Tulis aja arti apa? Nomor, surat, ayat, arti. Sebagai apa dia? Sebagai hamparan ditulis. Sebagai apa lagi? Ayatullah ditulis. Berarti 2. Ya, sebagai apanya nanti kita bahasakan. Siapa lagi kira-kira dibutuhkan sebagai apa? Iya, terus dia makhluk apa kholik ditulis di situ dia. Dia makhluk apa kholik. Terus apa manfaatnya? Nah itu yang kita mencari kan, apa manfaatnya. Terus apa deskripsinya. Deskripsinya kan misalnya kalau kita butuh deskripsinya itu misalnya tentang matahari, kan ada deskripsinya tentang zatnya matahari itu apa, disampaikan oleh Al-Quran ya. Nah, ada Al-Quran memang menyebutkan deskripsi sainsnya ada, ya deskripsinya. Diulang coba apa? Nomor ayat, nomor surat, ayat, arti, sebagai apa, makhluk apa kholik, manfaat, terus deskripsinya. Terus cara penggunaannya, ya kan? Dicari. Nah nanti setiap ustazah akan saya tunjuk mencarinya. Nanti Bu Nurul fotokopi aja, Bu Nurul cari misalnya Bu Eha Bintang, Bu Puji karena dia biologi mungkin apa gitu. Yang mudah-mudah dulu aja, ada yang sudah zahir kan, bumi, langit, matahari, bulan, tumbuhan, bintang, awan. Nah itu ya tema-tema seperti itu. Nah itu bisa dicari. Oke, lanjut ke kajian kita lagi.
ya. Kemudian merumuskan, sudah akan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang IPA dan Al-Quran. Terus merumuskan, kan kita kumpulkan, itu sudah ada kamusnya, sudah terkumpul dia, ya kan? Nah, ingat, jangan asal tulis aja sesuai kamus itu. Banyak juga yang salah. Kadang disebutnya surah Al-Baqarah ayat 12, nggak tahu ayat 21. Berarti kalau nanti salah dilihat di sana, coba lihat misalnya 12 katanya. Lihat di 13, 14, 15 atau di depannya atau di bawah angkanya. Ya namanya manusia kan itu banyak sekali. Jadi khilaf itu dia biasa. Pengalaman Bu Nurul sering Bu Nurul temukan tuh ayatnya yang salah. Ada surahnya yang salah. Nah, surahnya misalnya dia surah Al-Imran dia sebut. Ya, surah Al-Imran. Coba cek ayat itu di surah sebelumnya dan surah sebelumnya. Ayat itu juga surah setelahnya, surah setelahnya. Paham enggak? Karena ya namanya manusia, biasanya ketemu dengan cara itu. Itu dari pengalaman Bu Nurul menjadikan tafsir Maududi sebagai metodologi mulai dari skripsi, tafsir, sama disertasi. Itu pengalamannya begitu. Ada beberapa yang salah, banyak banget yang enggak. Kalau banyak itu dia lebih dari 50% ya. Nah, kayak ada yang salah. Tapi nggak bisa ditoleransi nanti salah dia ayatnya. Makanya khawatir kalau copy paste itu nanti dia dia nggak tahu kita cara kerja orang bagaimana, ya kan? Apalagi proyek kan. Nah, pas dicek salah, ya kan? Nah, jadi dicoba dulu, ya. Kan karena juga kita kan banyak juga nih, ya nggak? Banyak. Ngecek itu dulu waktu mata Bu Nurul masih bagus. masih bagus. Ya sekitar S2 lah. S2, S3 awal. Satu tema itu sehari selesai ngeceknya. Nah ngeceknya mainnya dulu yang harus ada Al-Quran terjemah perkata. Al-Quran terjemah. Punya kan? Punya semua nggak? Al-Quran terjemah punya. Yang kedua tafsir. Nah, punya tuh tafsir. Ya, kita tuh tafsir Ibnu Katsir ada. Jadi nanti prakteknya bisa di pondok ini kita untuk ilmu Al-Quran dan hadis hampir lengkap kita. Untuk alat penelitian tafsir dan hadis kita hampir lengkap. Hampir ya. Yang tidak ada apa di sana. Kalau saya yang perpustakaan kita sendiri yang kita sejiwa gitu. Ya, jadi ada Mu'jam Mufarros ditaruh, tarjamah Al-Quran yang ada tarjamannya, sama tafsir Al-Quran di jempreng itu. Biasanya kalau guru lagi nulis di kamar tafsir Al-Quran di jempreng, satu tafsir dulu, tafsir Ibnu Katsir di jempreng dulu, dibuka tafsir Ibnu Katsir. Nah sekarang kan udah canggih, Ustazah anak kasih dispensasi, nanti anak coba dah ngerasain, ada jempreng tafsirnya, nah dibuka satu-satu, ngerasain aja suurnya, ya, ngerasain suurnya dulu, ya, bukanya gimana tadi kan kayak itu, lumayan, tadi kan dulu udah tanda-tandain, nah nanti
rasain cara nyarinya gitu, biar berinteraksi dengan kitab-kitab terus. Nah, nanti bisa cara ceknya kan tafsir Ibnu Katsir sudah ada. Di situ tafsir Ibnu Katsir ayat berapa tinggal dilihat aja ada. Tafsir Al-Marogi misalnya, surah apa ayat berapa sudah ada di HP itu. Tafsir Jalalain sudah ada. Jadi sekarang lebih gampang. Tapi tetap kita sebagai peneliti harus merujuk kepada kitab asli, ya, merujuk kepada kitab asli. Kita tidak tahu kalau aplikasi itu. Nurul masih menganut wajib berguru itu dengan guru yang ketemu, terus langsung dari kitab yang di print out, ya harus punya, walaupun nanti belajarnya pakai kitab apa tapi wajib punya buku. Makanya menurut kalau orang training, orang pelatihan sama kita bekali dia buku, kapan dia bacanya, tahu untuk apa, tahu untuk ganjel pintu, untuk ganjel kepalanya, terserah. Yang penting dia berilmu, ada rujukan yang zohir, kapan mau dia dalam. Nah gitu ya. Merumuskan makna IPA. IPA itu kan nanti sesuai dengan dari ayat-ayat tersebut dengan mencari tafsir pada ayat-ayat lain atau di munasabahnya. Munasabah itu gini, misalnya nggak ketemu Al-Aq di Al-Baqarah ayat 11, poin itu nggak ketemu Ustazah, poin kolom itu nggak ketemu. Lihat sebelumnya ketemu dia, atau lihat setelahnya, namanya korelasi antar surah, korelasi antar ayat. Tadi kalau mau ajarin korelasi antar ayat gitu. Kalau di dalam tafsir namanya ilmu munasabatul ayat. Hanya jarimatika itu adalah memang sebuah metode yang menghantarkan anak untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Jadi dia bisa berpikir ayat sebelumnya, lalu terkait dengan ilmu munasabatul ayat, ya. Nah biasanya munasabatul ayat dipakai oleh tafsir bil ma'thur itu ayat dengan ayat. Nah nanti kita memadukan ayat, dideskripsikan dulu dengan ilmu sains, baru ayat di atas ternyata juga menjelaskan kalau sama. Ternyata ayat di atas menjelaskan hal yang berbeda dengan sains gitu. Dijelaskan, kan deskripsi itu butuh deskripsi. Nah ini dikuatkan oleh ayat setelahnya, nah baru dijelaskan gitu. Ya, nanti tentu bahasa jurnal, bahasa karya ilmiah dengan buku ajar berbeda, ya, berbeda dia. Terus berikutnya, penulis mencari keterangan pada hadis-hadis Nabi yang mendukung penafsiran suatu ayat atau bahkan menafsirkan ayat itu dalam hal disebut tafsir bil ma'thur, yaitu Al-Quran dengan hadis. Nah, untuk menafsirkan kegunaan dan cara pemeliharaannya,
Kalau tidak ada di ayat tersebut, maka kita cari di dalam hadis, ya, cari di dalam hadis. Nah, khusus pencarian dalam hadis ini, Bu Nurul nggak pernah menggunakan itu. Biasanya Bu Nurul mencarinya tuh sudah jadi, lihat di buku, ya, sudah di buku hadis yang berbicara tentang ini apa. Nah, itu ilmu yang digeluti oleh Hibat sekarang ini. Jadi memang dalam perspektif hadis, saya nggak pernah langsung. Dulu pernah langsung itu karena ada alatnya, namanya apa ya? Kota Samila saya agak kurang makainya. Hadis Asyarif namanya. Nah, di situ ada hadis-hadis untuk baptisma itu lengkap. Dulu saya pakai itu. Jadi nanti caranya sama aja, lafaznya apa, terus nanti dia keluar semua gitu, kayak gitu. Dulu. Terus menyatukan pembahasan tersebut ke dalam suatu konsep dan mengambil kesimpulan. Nah, maksudnya konsepnya itu apa? Kita kan sudah bangun tuh. Nah, ini nanti objek sains itu kan diantaranya manusia, ya kan? Tumbuhan, hewan, alam, dan proses kehidupan, ya. Nah, nanti untuk manusia disebut kata apa? Biasanya insan dan anas. Apakah ada kata yang lain? Nanti kita lihat. Tumbuhan bisa berupa buah, pohon, daun, ranting, itu kan disebutkan semua dalam Al-Quran. Terus hewan, apakah nanti ada disebutkan nama hewan betul, kayak misalnya bakoro, ya kan, lebah, dan sebagainya. Terus hewan melata itu, ya, nanti atau kodok nanti dicari. Nah, ini bisa nanti untuk awalan bisa dilihat di jurnal atau di Google untuk membantu tumbuhan hewan dalam Al-Quran. Nanti dia disebutkan dengan kata apa, baru kita cek di Mu'jam, ya. Alam, langit, bumi, awan, air, bintang, matahari, ya, gunung, sungai, laut, anggota tubuh, cahaya, api, ya. Nah, itu nanti lafaznya dicari tadi. Proses kehidupan, kelahiran, kematian, proses hidup itu sendiri. Nah, biasanya ini pakai isyarat, tidak zohir. Kalau alam ini banyak yang disebut secara zohir, namun nanti prosesnya. Nah, alurnya, jadi nanti alurnya subtema, ambilnya dari subtema, bukan tema besar, subtemanya. Misalnya apa subtemanya? Yang saya lihat di MI kemarin, hewan, ya, hewan. Terus isyarat Al-Quran. Nah, isyaratnya tadi tahu caranya, ya, dia di Mu'jam, terus ditabelin, baru nanti dari tabel itu ketahuan jawaban kita semua. Terus dianalisa per surah, per ayat yang memang mendukung penelitian kita, tema kita. Gak semuanya itu tentang al-ard itu sesuai dengan tema kita. Kalau di luar kajian kita nggak usah kita ambil, yang dalam kajian kita aja, karena itu harus dibatasi. Kemudian jadi biar nggak cocokologi, caranya ayat dulu. Al-Quran menjelaskan tentang bumi ini, gitu. Nah, ayat dulu, jangan sains dulu. Kalau sains dulu, jadi kita memaksakan cari ayat ini. Ayat dulu, kalau dulu carinya ayat dulu. Dulu cari tentang kecerdasan. Jadi biasanya teori itu dulu pisahkan dengan Al-Quran. Ada teori khusus
teori khususnya tentang kecerdasan, nggak dimasukkan ketika menganalisa. Nah, di bab 2 kan pemahaman tentang berpikir dan kecerdasan. Jadi dipisahkan dia pemikirannya, pemikiran baratnya dipisahkan. Nah, baru kemudian di bab 3-nya itu dia sudah masuk berpikir dalam Islam, berpikir dalam Al-Quran dan Sunnah, menggunakan akal dan kolbu ternyata. Jadi nggak mencocokkan ayat-ayat itu dengan teori di bab 2, enggak. Memang dilihat berpikir itu di dalam Al-Quran itu disebutkan apa, ya kan? Berpikir itu dalam Al-Quran disebutkan dengan kata apa. Nah, dari situ tuh baru kelihatan ternyata di dalam Al-Quran itu berpikir tidak hanya dengan akal, tetapi berpikir itu menggunakan akal dan kolbu bahkan. Nah, di sini dipisahkan. Jadi kita nanti begitu, jangan kita fakta sains dulu, jangan. Jadi ayat dulu, nanti ayat, terus tafsirkan. Misal tentang bumi ya, tentang bumi ini. Menurut misalnya ahli apa, bumi adalah bla 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 bla. Berdasarkan ayat tersebut, bumi misalnya ada hal yang berbeda, sampaikan hal yang berbedanya, ya enggak? Kalau dia sama, sampaikan samanya. Nah, baru nanti kita lihat tafsir sesuai dengan isyarat Al-Quran terkait dengan isyarat akidah. Dicari di sana isyarat akidahnya, asalnya apa ayat tersebut. Pastikan di sains nggak disebut itu tentang asalnya ya sesuai dengan siklus kehidupan aja, tatanan yang ada di alam aja, ya enggak? Nah, nanti di tafsir itu cari asal dan keteraturan. Maksudnya keteraturan itu sebutkan keteraturannya, ketergantungannya di situ, ya, zahirkan. Nah, keteraturan itu kan pasti ada yang mengatur. Nah, ingat di sini nanti, ketika di sini dia pakai kias Qur'ani, ya enggak? Ingat enggak kias Qur'ani? Seluruh objek itu adalah ayat, tanda keberadaan, tanda keteraturan. Yang kedua, kias ulia. Setiap yang besar, maka yang mengadakannya lebih besar. Nah, itu logika itu pakai kias Qur'ani, ya. Jangan lupa juga nanti dia harus pakai logika Quran. Tiap objek sains itu ciptaan Allah. Nanti bisa ini sudah hasil teori di buku saya ini. Tapi nanti kan Ustazah pasti akan menemukan itu di ayat itu. Nah, ini logika berpikir yang kita pakai kias Qur'ani, logika Quran tiap objek sains adalah ciptaan Allah. Terus setiap benda, ya, benda atau makhluk itu ada kekhasan atau ada kobalian
apa di Indonesia kan ya deh? Yang kehasan, kadar, kadarnya. Dalam bahasa Indonesia lain apa? Tidak kehasan. Ada karakteristik benda. Ada orang dengan khasiat itu nggak ngerti. Karakteristik benda, api, karakteristiknya apa? Itu. Nah, ya, benda atau makhluk ada kekhasan atau ada kogalia, ada kadar, ada karakteristik. Semua itu Allah yang ngasih. Nah, misalnya manusia itu kan punya kekhasan, punya karakteristik. Apa karakteristiknya? Dia punya potensi tauhid dan potensi nafsaniyah. Nah, siapa yang ngasih itu? Allah. Nah, logika berpikir itu nanti akan kita temukan di dalam ayat-ayat itu. Kalau tidak ditemukan, maka kita gali. Kita yang nggak menemukannya, Pak. Terus tafsirkan berdasarkan ayat lain. Tadi itu bilang ya, munasabatul ayat sebelumnya, atau ayat setelahnya, atau ditafsirkan dengan hadis, dengan berpikir syar'i dari sisi penggunaan dan pemeliharaan. Penggunaannya apa? Pemeliharaannya apa? Begitu. Ya, oke. Itu aja. Gampang ya. Jadinya itu coba lihat UEH yang di bawah itu. Nah, jadinya kayak UEH ini, tapi belum tentu yang kita cari itu sudah ada di sini, ya. Nah, ini bisa menjadi patokan. Yang kemarin juga bisa jadi patokan sepanjang alurnya sama, ya, alurnya sama. Ini kan akal dan fenomena alam. Nah, dia bahas tentang fenomena alam di sini. Nah, saya kan diawali dengan ayat dulu ya. Jangan lupa. Nah, dia ini kan sampai di sini dia tidak menyebutkan asal tentang Al-Quran. Dia aja, kalau deskriptif aja, apa bedanya dengan kitab sains? Dia cuma mengatakan di sini sains itu disebutkan juga dalam Al-Quran. Nah, ini begitu. Jadi sebetulnya kalau orang pemikiran itu dia nggak perlu banyak baca buku, biasanya polanya gitu aja. Jadi buku ini dia hanya menyimpulkan di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang sains. Di Al-Quran juga disebutkan tentang apa? Sel. Di Al-Quran juga disebutkan tentang. Nah, tapi tentang akidah, syariah dan akhlaknya itu belum nyampe di sini. Nah, karena tadi buku dibilang lihatnya di beda dengan tafsir ulama yang lampau, atau memang tafsir yang memang lahir dari sebuah disertasi, biasanya kan dituntut untuk ada logika berpikir. Iya, nih, nah, ya. Jadi ini deskriptifnya bisa bantu ayat-ayatnya. Ada pertanyaan? Tambah tergambar nggak? Wah, ternyata nggak semudah yang saya. Tidak.
Bu Nurul nggak nuntut ustazah kali semuanya. Nanti ustazah bikin saja, terbang itu nanti Bu Nurul yang melihatnya nanti sama ustaz. Terus yang kedua, nanti masing-masing memang kalau kan satu hari kita kumpul di sini nanti full, ya ditugasin ada tentang bumi, matahari, bulan, bintang gitu. Dan kita dapat kabel. Tapi langsung pakai laptop ya, biar nggak kerja 2-3 kali gitu. Ya. Pengalaman dulu, nggak tahu kalau sekarang dan kekuatan orang sekarang. Sehari itu rampung, satu tema itu rampung. Kalau dia sudah dapat temanya, ke belakangnya itu kita tinggal merangkai. Ya, kayak sains juga kan, kalau data-datanya udah dapat kan enak. Ada pertanyaan nggak? Bu Mensa ke gambar kan ya? Gampang aja deh Bu, pokoknya kayak gitu kan bikin gitu aja. Tapi ada logika, ada akidahnya, ada tambahin syariahnya. Lebih gampang lagi, misalnya tanya aja dulu sama Mbak Google kan. Ada beberapa jurnal bahasa Inggris ada yang bahasnya seperti ini. Cuma kan juga harus terjemah dulu ke bahasa Indonesia. Ada jadi bahasan kayak misalkan sel Quran. Nggak apa-apa, itu nanti jadi literatur kita penguat. Bu Puji cukup kutip keperluan Bu Puji aja. Nanti untuk legitimate dia merujuk kita, sumber kita dan pusaka kita kan gunung ya. Jadi kuat nanti nilai buku ajarnya itu. Udah ya. Nah ini burung sama burung kita lanjut ke tempat lain. Jam berapa Bu? Jam 10. Iya, takutnya sebelumnya aja kita udah lihat. Udah kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, ada Bu Rotun ya. Nanti jam itu tetap dibeli. Untuk kebutuhan nanti Bu Nurul fotokopiin aja. Kita beli, kita taruh di sini aja. Jadi kapan kita mau praktek, kita punya labor penelitian Al-Quran dan Sunnah, jadi kita bisa pakai gitu. Ya. Tetap MI yang beli berapa nanti taruh di sini gitu tuh. Ya itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan hamdalah.